Kalau kita lihat skuad 26 pemain Malaysia, Harimau Malaya di Piala AFF 2026 ini, saudara-saudara, tidak ada pemain-pemain utama, pemain-pemain inti, pemain-pemain bintang dari Johor Darul Takzim seperti Arif Aiman, Corbin Ong, kemudian Sihan Hasmi, begitu pula dengan pemain-pemain top dari Selangor seperti Faisal Halim, seperti Nualen. Bahkan ini ya, Johor Darul Takzim itu di saat bersamaan itu sedang menggelar pemusatan latihan di Spanyol. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Malaysia, tim nasional Malaysia, Harimau Malaya, akhirnya mereka mengumumkan juga skuad daftar pemain untuk Piala AFF 2026 setelah sempat mengalami kebingungan, setelah sempat ditinggal pelatihnya Peter Slamovski, kemudian setelah sempat ditinggal juga pelatih U23 Nafusi Zaib, kemudian diambil alih oleh Tan Cheng Ho dan sempat mendapatkan kritik dari supporter Malaysia sendiri. Akhirnya Malaysia, Harimau Malaya Football Association of Malaysia mengumumkan daftar pemain untuk Piala AFF 2026, saudara-saudara. Di mana Malaysia akan tergabung di grup B bersama dengan Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina. Pertandingan pertama tanggal 25 melawan Myanmar, pertandingan kedua tanggal 28 melawan Laos, pertandingan ketiga tanggal 1 Agustus melawan Thailand, dan pertandingan terakhir tanggal 8 Agustus melawan Filipina. Nah, itu sempat mereka mendapatkan kritik dari dalam negeri karena sepi sekali, tidak ada pergerakan, tidak ada senyap-senyap aja, tidak ada persiapan, tidak ada latihan, dan kemudian mereka mengumumkan daftar 26 pemain, saudara-saudara. 26 pemain ini juga tidak ada pemain utama. Ada beberapa pemain baru, ada 8 atau 9 pemain yang belum memiliki caps. Kemudian ada pemain naturalisasi ya, pemain asing di Liga Malaysia yang dinaturalisasi. Ada juga pemain keturunan, pemain yang di luar negeri, dari luar negeri tapi punya darah Malaysia. Ini total 26 pemain dipanggil untuk menjalani latihan sebelum nanti akan tampil di Piala AFF mulai tanggal 25. Malaysia mulai tanggal 25, pertandingan pertamanya itu 26, dan mereka segera dikumpulkan untuk berlatih dengan target lolos dari fase grup. Mereka target minimal yang dibebankan itu minimal lolos ke semifinal, saudara-saudara. Mereka tidak seagresif Vietnam yang ingin menjuarai Piala AFF, tidak. Atau seagresif Erick Thohir yang ingin menjuarai Piala AFF, tidak. Tetapi mereka tampaknya ya santai aja dengan skuad yang ada. Mereka cukup realistis, cukup tahu diri bahwa dengan skuad seperti ini yang dipanggil 26 pemain dengan pelatih ya Tan Cheng Ho yang hanya sementara, interim, caretaker, itu ya target mereka setidaknya lolos dari fase grup. Daftar 26 pemain tersebut, saudara-saudara, ini banyak sekali nama-nama baru, nama-nama yang mungkin cukup asing di telinga para penggemar sepak bola di Asia Tenggara, karena ada banyak sekali pemain baru, mungkin 8 atau 9 atau berapalah itu pemain baru. Kemudian ada juga pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain asing di Liga Malaysia yang dinaturalisasi, dan ya beberapa nama selama ini sudah beredar lah. Kita sebut saja ya pemain-pemain yang dipanggil itu. Misalnya di penjaga gawangnya itu ada si Asri Gani, kemudian Rahadiasli Rahalim, kemudian Hasik Aiman. Bukan Arif Aiman, bukan. Kemudian di belakang ada pemain seperti Dominic Tan, Ruven Tiran, Ubadillah Samsul, Jimmy Raymond, Richard Chin, Rodney Kelvin, Akwen Sivi, kemudian Alif Ahmad, Ibrahim Manusi, dan Faris Danis. Pemain muda berusia 20 tahun. Kemudian ada lagi di tengah itu pemain seperti Hendrik, Ezequiel Aguero, Alif Haikal, Daril Sam,
Zahri, Yahya, Wan Kusain. Wan Kusain ini adalah pemain dari Amerika. Yang dibangga-banggakan lah, pemain keturunan Malaysia yang ada di Amerika itu yang dia bangga-banggakan. Kemudian ada lagi Ziad Al-Basir. Kemudian ada lagi depannya itu ada pemain seperti pemain senior lah. Sudah lama sekali bermain di tim nasional Malaysia dan lama juga nggak dipanggil karena kalah bersaing dengan pemain-pemain dari Latino itu. Seperti misalnya Syafiq Ahmad, kemudian Mahamadou Soumareh, kemudian Paulo Josue, Fazrul Amir, Ramadan Saifullah, Pavintrian, Engku Nur Syakir, dan Hadi Fazat. Hadi Fazat ini pemain dari, nggak tahu katanya sih dari Jepang, tapi Jepang sebelah mana. Kurang paham. Ini juga pemain debutan. Jadi ini Malaysia ini mengandalkan sejumlah pemain debutan. Pemain yang sama sekali tidak punya caps. Seperti si tadi itu Hadi Fazat, kemudian Ziad El-Basir, kemudian Wan Kusain itu juga belum pernah punya caps. Kemudian Faris Danis ini pemain junior U23 kalau nggak salah, U23 atau U20 belum punya caps senior. Kemudian Ibrahim Manusi, Alif Ahmad, kemudian Rodney Calvin Akwensivi. Namanya kayak nama Nigeria tetapi dia bukan orang Nigeria, dia orang Malaysia, kelahiran Malaysia dari kayu nggak salah itu mungkin ya nama-nama dari Sabah Sarawak lah. Tapi dia bermain di Kuching City, bermain cukup bagus musim lalu di Kuching City. Dia membawa Kuching City lolos ke Liga Champion Asia 2. Nah, itu dia dipanggil termasuk salah satu pemain debutan. Kemudian Alif Ahmad juga pemain debutan. Udah saya sebutin ya. Ibrahim Manusi juga pemain debutan. Hasik Aiman itu juga pemain debutan, penjaga gawang dari Melaka. Menarik dari skuad ini dan menurut saya agak gimana gitu, itu adalah tidak adanya pemain-pemain utama dari Johor Darul Taksim. Yang Johor Darul Taksim itu memang menyumbang pemain, tetapi pemain-pemain dari Johor Darul Taksim 2. Nah, JDT 2. JDT 2 itu main di liga apa ya namanya, semi profesional atau apalah, Liga A1 atau A berapa gitu. Pokoknya itu di bawahnya, bukan di Liga Super ya, bukan di Liga Utama, mungkin sekitar Liga 2 lah, Divisi 2 kayaknya seperti. Nah, itu dan pemain-pemain yang di tim A tetapi cadangan, jarang diberi kesempatan bermain. Nah, Johor Darul Taksim sendiri saudara-saudara pada bulan yang sama, pada ketika Malaysia berjibaku bermain di Piala AFF ini, Johor Darul Taksim sendiri sedang menggelar training camp, pemusatan latihan seperti biasanya. Pemusatan latihan tahunan mereka selalu menggelar itu di Spanyol, di Spain. Di Spanyol itu mereka merencanakan uji coba di sana sejumlah pertandingan sebelum nanti mereka bulan Agustus akan pulang, kalau nggak salah akan ada uji coba dengan Chelsea. Itu nanti di bulan-bulan ketika tim nasional Malaysia ini sedang bertanding di Piala AFF 2026. Ya, itu cukup aneh, cukup unik, tetapi ya itulah Malaysia. Karena selama ini kan kita tahu TMJ sendiri adalah sosok yang mendorong adanya revolusi sepak bola Malaysia, revolusi bola sepak Malaysia. Bagaimana Malaysia, tim nasional Malaysia bisa kompetitif sehingga dia menyerahkan semua pemainnya untuk dinaturalisasi. Diberi paspor Malaysia, silahkan digunakan. Tetapi nyatanya ketika tim nasional Malaysia membutuhkan, mereka tidak melepas. Dan alasannya klasik lah saudara-saudara, karena ini bukan kalender FIFA, ini tidak ada dalam agenda FIFA, ini bukan turnamen FIFA, ini hanya turnamen piala ciki, piala kaleng-kaleng, piala macam-macam, bla 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 bla, sehingga klub tidak berhak melepas pemain. Ya benar sih, memang nggak ada salahnya. Jadi Arif Aiman, kemudian Sihan Hasmi, Corbin Ong, kemudian siapa ya, Matthew Davis atau siapa ya, kemudian si Bekson yang katanya baru saja dinaturalisasi, itu bisa dipastikan, ya bukan bisa lagi, sudah pasti jelas tidak akan bisa membela Malaysia di Piala AFF karena mereka punya agenda bersama Johor Darul Taksim yang musim depan 2026-2027 ini Johor Darul Taksim punya target, punya misi yang cukup tinggi, ingin menjadi juara Liga Champion Asia Elite. Walaupun pada musim sebelumnya 2025-2026 mereka gagal
gagal di Liga Champion Asia Elite dan mereka ingin mengulang musim depan sehingga mereka menggelar pemusatan latihan training camp di Spanyol mungkin sekitar 1 bulan, saudara-saudara. Masalah yang dihadapi oleh Tan Cheng Ho dalam mengumpulkan pemain ini ya sama-sama semua dengan negara-negara Asia Tenggara lain, sama seperti Indonesia, sama kecuali Vietnam ya, sama seperti Thailand, sama seperti Singapura, sama seperti Filipina juga tidak bisa menggunakan pemain-pemain terbaiknya, tidak bisa menggunakan pemain-pemain grade A, grade grade 1 tidak bisa karena memang ini bukan kalender FIFA. Jadi ini memang perlu lagi dipertanyakan lah. Apalagi nanti di bulan September Oktober akan ada FIFA ASEAN Cup. Jadi apakah Piala AFF ini masih relevan atau tidak? Nah, itu perlu menjadi bahan perdebatan lagi di kalangan pemangku kepentingan, di kalangan komunitas sepak bola di Asia Tenggara. Kalau Piala AFF tidak bisa menggunakan skuad terbaik juga ya sayang juga karena memang biasanya digelar di akhir tahun Desember, sekarang digelar di Juli Agustus. Baik Juli Agustus maupun Desember itu problemnya sama, bukan dalam kalender FIFA. Dan kalau di bulan Desember itu kan libur musim dingin, winter break di Eropa, di luar itu winter break. Tetapi kalau di bulan ini, bulan Juli Agustus ini adalah pre-season. Klub-klub di luar sana di Eropa, klub-klub sepak bola yang benar ya ini ya, itu sedang menjalani pre-season. Yang tentu saja mereka tidak akan bisa melepaskan pemainnya. Itu permasalahannya di situ, sehingga ya wajar kalau Tan Cheng Ho kesulitan mendapatkan pemain. Wajar pula kalau Tan Cheng Ho terlihat persiapannya tidak maksimal. Wajar juga karena Asosiasi Sepak Bola Malaysia juga kan baru saja ditinggal mengundurkan diri anggota exco-nya, pengurus-pengurusnya pada pergi semua gara-gara skandal naturalisasi itu, sehingga ini membutuhkan waktu, membutuhkan mereka untuk recovery. Sehingga ya yang muncul ya pemain-pemain seperti ini, saudara-saudara. Hanya Dominic Tan saja yang punya caps cukup tinggi, 38. Selebih sama Endrick 26, saudara-saudara. Endrick 26, kemudian Syafiq Ahmad 43. Muhammad Suamareh 35, Paulo Jose 29. Tetapi Syafiq Ahmad ini kalau nggak salah udah lama dia nggak dipanggil ya. Apa kemarin dipanggil lagi, tapi dia dulu di zaman lama, era lama. Kayaknya ini pemain salah satu pemain favoritnya Tanja. Itu selebihnya ya pemain-pemain yang masih baru punya 3 caps, 2 caps, 1 caps, 0 caps. Kemudian ada yang lumayan, Alif Haikal 19 cap. Kayak begitu, saudara-saudara. Jadi itulah permasalahannya mengapa Tan Cheng Ho. Saya bisa paham kenapa Tan Cheng Ho kesulitan untuk mengumpulkan pemain. Dan ini pasti di dalam negeri Malaysia sendiri Tan Cheng Ho juga butuh negosiasi alot dengan klub-klub yang ada di situ, berbicara dengan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, dengan pengurus-pengurus klub Malaysia untuk pada akhirnya mendapatkan izin menggunakan pemain-pemain yang dia inginkan untuk bergabung ke tim nasional di Piala AFF. Kertas, saudara-saudara, di atas kertas ya kualitas skuad Malaysia ini masih jauh dibanding dengan Thailand. Walaupun Thailand itu juga nggak menggunakan skuad utama, nggak menggunakan pemain inti. Mereka dijatah setiap klub maksimal hanya menyumbangkan 3 pemain. Setiap klub maksimal 3 pemain, kecuali Port FC itu ada 5 atau 6 atau 4 pemain. Itu karena dia klubnya Madam Pang adalah presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand. Nah, jadi itu sama di Thailand, tetapi kualitas skuad Thailand jauh lebih bagus, jauh lebih berpengalaman dari yang ada di Malaysia. Dan kalau nanti Malaysia ketemu Thailand, saya rasa akan menang Thailand. Tetapi pertandingan-pertandingan lain seperti misalnya nanti melawan Myanmar, kemudian melawan Filipina, melawan Laos, saya sih melihat masih ada peluang Malaysia ini, tim Harimau Malaya ini untuk setidaknya merealisasikan target dia lolos ke semifinal, keluar dari grup, lolos ke fase knockout. Itu peluangnya ada karena Myanmar juga tidak terlalu istimewa. Filipina juga sama
problemnya sama, tidak bisa diperkuat oleh pemain-pemain abroad mereka yang ada di luar negeri. Mereka mengandalkan pemain-pemain dari liga lokal saja. Filipina itu, dan Filipina akan menjadi lawan terakhir Malaysia. Jadi kuncinya di situ. Nanti kuncinya ada di pertandingan terakhir. Jadi prediksi saya kalau Malaysia bisa dapat poin lawan Myanmar, menanglah. Menang lawan Myanmar, menang lawan Laos, kemudian kalah dari Thailand, dan di pertandingan terakhir kalau dia bisa ngalahin Filipina ya potensi lolos besar. Memang sulit kalau ketemu Thailand. Thailand itu tetap bagaimanapun juga tetap king of ASEAN football. Tetapi bukan berarti peluang Malaysia untuk mengejutkan lebih jauh sampai ke final, bahkan juara, tidak ada. Sepak bola ini saudara-saudara, ini sepak bola. Sepak bola itu tidak ada yang bisa ditebak dengan tepat. Bukan ilmu pasti, bukan matematika, sehingga peluang itu tetap ada. Mana tahu tim yang diremehkan itu justru pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Itu banyak sekali kasus seperti itu, saudara-saudara. Banyak. Jadi saya rasa sih Thailand juga paham itu. Thailand, Laos, kemudian Myanmar, Filipina yang akan menjadi lawan Malaysia langsung di grup B itu juga mereka paham seperti itu. Mereka tidak bisa meremehkan Malaysia, apalagi Malaysia juga punya tradisi cukup bagus di Piala AFF. Mereka setidaknya pernah menjuarai Piala AFF, berbeda dengan Indonesia yang sama sekali belum pernah punya Piala AFF, berbeda dengan Laos, dengan Myanmar, yang Filipina yang nggak pernah juara. Jadi ini tetap saja timnya Malaysia ini punya potensi besar untuk membuat kejutan, untuk menjadi kuda hitam, dark horse, untuk mengejutkan. Apalagi nanti kalau misalnya bisa lolos ke semifinal, misalnya ketemu Vietnam atau ketemu Indonesia di semifinal, itu ya tetap harus diwaspadai. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang Piala AFF, khususnya grup B, khususnya Malaysia yang akhirnya mengumumkan merilis daftar 26 pemain untuk Piala AFF 2026 menghadapi Myanmar, menghadapi Laos, menghadapi Thailand, dan menghadapi Filipina di grup B. Ini secara teori grup yang sebenarnya cukup bagus dibandingkan kalau kita melihat grup A. Di grup A itu ada 3 negara yang tampil di Piala Asia. Indonesia, Vietnam, dan Singapura. Kalau di grup ini hanya ada 1 negara yang tampil di Piala Asia, yaitu Thailand. Jadi relatif secara teori ini grup yang relatif lebih mudah. Lebih mudah, dan Malaysia sudah mengumumkan daftar pemain. Tidak ada pemain-pemain utama, pemain-pemain inti dari Johor Darul Takzim seperti Corbin Ong, seperti Arif Aiman, seperti Sihan Hasbi. Tidak ada juga Faisal Halim di situ. Tidak ada Nualen dari Selangor. Semuanya adalah pemain-pemain lapis kedua, entah lapis kedua, entah lapis ketiga. Ini membuat Malaysia sedikit tidak diunggulkan, sedikit diremehkan, walaupun mereka percaya diri target minimal adalah lolos ke semifinal. Walaupun mereka sedikit diremehkan, tetapi peluangnya sebenarnya tetap ada, karena lawan terbelat Malaysia di grup B ini cuma Thailand. Selebihnya bisa kita katakan 50-50 lah. 50-50, apalagi kita tahu Tan Cheng Ho juga pelatih yang cukup bagus, cukup berpengalaman. Dia sangat paham apa yang harus dia lakukan untuk tim nasional Malaysia. Dia mengenal sebagian besar pemain itu, termasuk pemain-pemain naturalisasi mereka. Pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain asing yang dinaturalisasi. Paulo Josue, Endrick, Ezekiel Aguero, Mahamadou Soumareh. Siapa lagi? Itu saudara-saudara. Jadi saya rasa ini tidak bosan di grup ini. Di grup B Malaysia tetap mau tidak mau harus kita tempatkan sebagai tim yang punya potensi untuk lolos ke semifinal. Dan nanti di semifinal balik dia ketemu Thailand, ketemu Vietnam, ketemu Indonesia, atau bahkan ketemu Singapura, itu tetap tidak bisa dipandang sebelah mata.
Dan saya rasa sudah cukup ya, sudah pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, membagongkan, dan lain-lain. Salam olahraga dan merdeka.